Politikus Partai Golkar Agun Gunanjar terpilih menjadi Ketua Pansus Hak Angket KPK. Wakil Ketua DPR Fadlizon memimpin rapat internal Pansus Hak Angket KPK. Rapat sempat berlangsung tertutup di Gedung Nusantara 3 DPR lantai 3 Senayan, Jakarta. Rapat dihadiri dan ditandatangani oleh wakil dari 6 fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PAN, P3, Nasdem, Hanura, dan Gerindra. Agun Gunanjar Sudarsa menepis kekhawatiran terjadi konflik kepentingan setelah ia terpilih sebagai Ketua Pansus Angket KPK. Kekhawatiran ini muncul karena politisi Golkar ini adalah salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan korupsi KTP elektronik. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Jadi kita harus bisa bedakan mana proses politik, ya, mana proses hukum. Seperti saya dalam konteks pemeriksaan kasus yang terjadi, saya hargai, ya, saya hormati, bahkan saya menjalani dengan patuh. Jadi saya hargai, saya hormati proses penegakan hukum yang di KPK itu di satu sisi. Nah, namun di sisi lain juga harus kita juga bisa terimakan proses mekanisme politik yang ada di parlemen. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Rifana Pratiwi di gedung DPR RI. Rifana, setelah memilih pimpinan, kapan Pansus Angket memanggil pimpinan KPK? Ya, selamat sore Eva. Setelah sempat terjadi tarik ulur beberapa waktu, akhirnya hari ini benar-benar terjadi Pansus Hak Angket atas KPK ini menghasilkan unsur pimpinan dan artinya sudah terbentuk. Betul sekali bahwa sudah terbentuk dan juga dihasilkan 1 orang ketua yakni Agun Gunanjar Sudarsa dan juga 3 orang wakil ketua yakni Taufikul Hadi dari fraksi Nasdem, kemudian Risa Mariska dari fraksi PDI Perjuangan dan juga Dosi Iskandar dari fraksi Hanura. Dan memang rencananya setelah tadi sudah terbentuk Pansus Hak Angket KPK, besok akan menggelar rapat untuk menentukan jadwal kapan tepatnya akan dilakukan pemanggilan terhadap para penyidik KPK dan juga pimpinan KPK. Saya akan langsung membahas dan juga dinamikanya bagaimana sebetulnya di internal Pansus Hak Angket atas KPK dan rencana mereka ke depan. Saya saat ini sudah bersama dengan Ketua Pansus Hak Angket atas KPK yakni Agun Gunanjar Sudarsa. Selamat sore Kang Agun. Selamat sore. Ya, Kang Agun, kita langsung saja mungkin bisa diceritakan sedikit sebetulnya agendanya setelah ini apa? Kan sudah terbentuk, sudah ada unsur pimpinan, kapan rencananya akan memanggil pimpinan-pimpinan KPK untuk dimintai penjelasan? Ya, tadi setelah selesai pemilihan pimpinan, lalu dilanjutkan rapat perdana Pansus dipimpin langsung oleh saya. Disepakati di sana untuk disusun terlebih dahulu agenda kerja panitia angket ini seperti apa, mekanisme kerjanya bagaimana, anggarannya berapa. Tentunya sumbernya dari anggaran DPR. Terkait dengan itu semua kita menyepakati ada rapat pimpinan terlebih dahulu. Dan tadi kita sudah melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan. Direncanakan kalau tidak ada halangan, apabila bahan-bahan agenda kerja sudah disiapkan malam hari ini, mekanisme kerja disiapkan hari ini, juga rincian anggarannya secara keseluruhan dipersiapkan hari ini, mungkin besok jam 2 kita akan ada rapat internal. Besok rapat internal jam 2 untuk menentukan jadwal-jadwal kira-kira paling cepat untuk bisa memanggil KPK ini kapan kira-kira Bang? Tentunya akan tergambarkan dari rancangan jadwal yang akan diputuskan besok. Yang jelas kami dibatasi waktu kan 60 hari. Sebagaimana ketentuan tata tertib 60 hari kami harus sudah melaporkan di sidang paripurna perkembangan ada. Ada beberapa agenda yang tentunya menjadi prioritas bagi kami. Sebelum kita masuk kepada hal-hal yang secara spesifik yang seperti diopinikan selama ini, kita ingin juga melibatkan publik agar Pansus dalam bekerja ini juga tidak jalan sendiri, tidak sepihak, tapi dengan itikat niat ingin mengembalikan, katakanlah ingin menjadikan tidak seperti apa yang digambarkan oleh publik, akan ada pelemahan, akan ada pembubaran, tidak. Kami menjamin bahwa KPK tetap ada. KPK ini lebih dalam rangka fungsi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah KPK ke depan itu betul-betul dalam menjalankan tupoksinya tetap dalam koridor HAM, koridor demokrasi, koridor hukum sebagaimana mandat konstitusinya gitu. Kita flashback sedikit dengan terpilihnya Anda sebagai Ketua Pansus Hak Angket ini banyak yang mengkonotasikan bahwa ini sebetulnya keinginan Golkar sejak awal untuk menggulirkan hak angket, kemudian terbentuk Pansus Hak Angket dan menempatkan kadernya sebagai pimpinan untuk mengawal sebetulnya kasus KTP elektronik. Kalau tidak ada kasus KTP elektronik tidak ada ini Pansus Hak Angket. Bagaimana ini Kang Agun menjelaskan? Secara jujur saya tidak ingin mengatakan tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.
pasti ada kaitannya. Tapi saya lebih melihat, saya menandatangani hak inisiatif itu lebih melihat bahwa KPK ini juga harus ada posisi yang cukup jelas dalam konteks hukum tata negara kita. Negara itu kan mengelola kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah KPK ini bagian dari tanah kekuasaan mana? Nah, antara cabang-cabang kekuasaan ini ada mekanisme checks and balances. Nah KPK ini bagaimana check and balances terhadap KPK? Lalu yang kedua juga saya lebih dilatar belakangi dalam konteks KPK harus jelas juga posisi dan fungsinya dalam kriminalisasi sistem. Ada kepolisian, ada kejaksaan, yang semuanya ada bentuk pertanggungjawaban, ada akuntabilitas. Itu bagaimana kok kalau selama ini kayak cicak dan buaya? Yang ketiga, saya juga ingin mendalami lebih jauh selama 15 tahun ini, apakah kinerja selama 15 tahun ini sepadan dengan dukungan anggarannya, dengan dukungan personilnya. Nah, sehingga penguatan-penguatan ini harus dilakukan. Nah, baru pada tataran berikutnya, panitia angket baru akan masuk kepada bagaimana operasionalisasi tugas-tugas yang dikerjakan oleh KPK selama ini. Jadi tidak ada kaitannya ya, Kang? Apalagi saya yang terkait dengan didakwaan gitu ya. Saya hargai, saya hormati, saya patuhi, itu proses penegakan hukum. Terpisah, tapi dalam konteks politik juga harus dihormati, dihargai. Ini yang menarik soal legitimasi dari pansus hak angket, karena kan tadi siang hanya dihadiri oleh 6 fraksi yang sudah mengirimkan perwakilan. Masih ada 4 fraksi lagi yang belum mengirimkan perwakilan, PKS, Demokrat, kemudian PKB, PAN sudah ada tadi ya. Nah ini bagaimana? Karena banyak sekali sebetulnya pakar hukum tata negara yang mengatakan Undang-Undang MD 3 pasal 201 ayat 2 harus dihadiri atau diisi oleh semua unsur fraksi pansus ini, tapi ternyata nih tadi kan tidak semua fraksi yang setuju untuk mengirimkan. Legitimasinya ini dipertanyakan nih Kang Agun. Ya, makanya saran saya lebih baik dibaca pasal 169 sampai pasal 177 Peraturan Tata Tertib DPR tentang tata cara pembentukan panitia angket. Ya, setelah terbentuk baru dibentuk, setelah disahkan di paripurna baru dibentuk panitia angket yang melibatkan semua unsur. Nah artinya kalau memang ada orang yang tidak mau menggunakan ya silahkan, tapi ada juga mekanisme tata cara pengambilan keputusan. Tata cara pengambilan keputusan itu adalah setengah jumlah anggota dan setengah jumlah fraksi, itu yang diharapkan. Dan ketentuan pasal 95 tadi saya lihat itu memenuhi. Jadi nggak ada problem. Jadi kembali dasarnya kan ya tata tertib kita. Artinya kalau kami meminta tanggapan dari KPK, KPK ini akan mengambil langkah hukum, sedang mengkaji sekarang secara hukum. Jika memang ada cacat mekanisme pembentukan dari pansus ini, maka nanti bisa dibawa ke ranah hukum. Ini dari pansus sendiri apakah siap nanti jika dikaji secara hukum atau KPK mengambil langkah-langkah hukum gitu, Kang? Kami tidak mau mengomentari tentang itu ya. Yang jelas kami sebagai panitia angket KPK yang meyakini ini hak konstitusional kami, mengacu pada Undang-Undang MD 3, mengacu pada Peraturan Tata Tertib, kami akan jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu aja. Terakhir sekali ya Kang, sebetulnya yang ingin digali dari pansus ini ujungnya akan kemana sih? Karena kalau kita lihat pansus hak angket Senturi ini juga akhirnya ujungnya tidak jelas juga Kang. Kalau ini ujungnya akan seperti apa? Apa yang dicari dari fraksi-fraksi ini sebetulnya? Ingin proses penegakan hukum pemberantasan korupsi yang terjadi itu lebih efisien, lebih efektif mencapai tujuannya. Tidak justru menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini. Ada tata cara prosedur, makanya itu ada standar operasional, ada prinsip-prinsip hukum, ada ajas hukum, ada pendampingan dan lain sebagainya. Itu yang kita akan dalami. Jadi kita sebetulnya ingin ke depan itu menjadikan KPK, itu betul-betul KPK yang berkorelasi kuat dengan demokrasi, berkorelasi kuat dengan hak asasi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Itu yang kita harapkan, sehingga tidak akan lagi terjadi ke depan kegaduhan-kegaduhan, pro dan kontra, seperti orang meributkan soal OTT, meributkan soal yang kasus terakhir terhadap pejabat tinggi negara, terhadap kok kenapa delik yang dibawa ini lebih kepada suap menyuap gitu, yang korupsinya sendiri yang mana. Nah ini kan terjadi polemik. Nah jadi pansus ini ingin mengatasi polemik itu berakhir. Oke, kita tunggu bersama sepak terjang dari pansus hak angket atas KPK. Semoga sesuai janjinya tadi tidak akan melemahkan kewenangan dari KPK. Demikian Eva, perbincangan kami sejenak dengan Ketua Pansus hak angket atas KPK. Kembali ke Anda di studio. Baiklah, Rifana Pratiwi melaporkan langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Terima kasih.